Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Bayu Pamungkas dengan NIM 2413. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelahiran Pancasila disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dosen pengampunya yaitu Pak Denny Trilaksono SPD MT. Kita langsung saja ke bab 1. Pendahuluannya yaitu Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa. Tidak banyak yang mengetahui secara mendalam tentang bagaimana Pancasila lahir, siapa saja tokohnya yang merumuskannya, dan apa saja perdebatan yang terjadi di dalamnya. Kita next. Landasan teori. Kata Pancasila berasal dari bahasan Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip, dasar atau asas. Dengan demikian, Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Istilah ini pertama kali dikenal dalam khazanah budaya Nusantara, khususnya dalam kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan kitab Sutasma, karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14. Kita next. Untuk memahami kelahiran Pancasila, kita perlu memahami kondisi Indonesia yang melatar belakanginya. Selama lebih dari 350 tahun, bangsa Indonesia hidup di bawah penjajahan Belanda yang dikenal dengan VOC. Dan kemudian pemerintah Hindia Belanda, penjajahan ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam, kerja paksa, tanam paksa, hingga penindasan politik dan budaya. Oke, kita next. Pembentukan BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Negara Indonesia, BPUPKI. Secara resmi dibentuk pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. BPUPK beranggotakan 62 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang, kaum nasionalis, tokoh agama Islam, kaum adat, kaum bangsawan, dan perwakilan dari berbagai daerah. Selain itu terdapat 7 orang anggota Jepang yang bergabung namun tidak memiliki hak suara. Perlu kita ketahui yaitu ketua BPUPK adalah Kanjeng Raden Tumenggung. Sidang BPUPK pertama dilaksanakan pada 29 Mei 1945 di Gedung Chuosangi Inn. Sekarang gedung itu menjadi Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Agenda utama sidang ini adalah membahas tentang dasar negara yang akan dijadikan fondasi bagi Indonesia merdeka. Sidang dibuka dengan pertanyaan mendasar. Negara Indonesia merdeka yang akan kita bentuk itu apa dasarnya? Pertanyaan ini kemudian memancing berbagai pemikiran dan usulan dari para anggota. Selama 4 hari sidang berlangsung, 3 tokoh tampil secara khusus untuk memaparkan gagasan mereka tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin, tokoh pertama yang tampil, memberikan usulan tentang dasar negara. 5 asas yang diusulkannya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo memaparkan menurut Supomo, negara Indonesia yang hendak dibentuk haruslah berdasarkan paham persatuan antara pimpinan dan rakyat, bersifat kekeluargaan, dan memiliki kesemangat gotong royong. Ia menolak paham individualisme, liberalisme ala Barat, dan juga menolak paham komunisme yang mempertentangkan kepentingan kelas. Soekarno, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 merupakan momen paling bersejarah dalam proses perumusan dasar negara. Dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila, Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara yang disebutnya sebagai pandangan dunia yang akan menjadi fondasi bagi negara Indonesia merdeka. 5 prinsip dasar yang ia sebut sebagai Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan.
Oke, kita next. Ini ada tokoh-tokoh perumus Pancasila. Yang pertama tadi Soekarno ya, ada Muhammad Hatta, ada Supomo, ada Muhammad Yamin. Tokoh-tokoh lain Abdul Wahid Hashim, Maramis, Abi Kusno, Abdul Qahar, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Rajiman, Widyo Diningrat. Kita next, nilai-nilai dan makna Pancasila. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mencerminkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap eksistensi Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Sila ini menunjukkan pada satu agama tertentu, tidak menunjukkan pada suatu agama tertentu, melainkan mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Mencakup pengakuan terhadap persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi manusia, serta persaudaraan universal tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menegaskan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menegaskan sistem pemerintahan demokratis yang diterapkan di Indonesia. Nilai demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang sangat individualistis. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat sebagai cara pengambilan keputusan yang merupakan nilai asli dari tradisi-tradisi lokal Nusantara. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan cita-cita akhir dari keseluruhan bangunan Pancasila, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita next. Kesimpulan ya. Berdasarkan pembahasan tadi dapat kita uraikan kesimpulan sebagai berikut. Kelahiran Pancasila merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dan kompleks yang melibatkan konteks penjajahan, kebangkitan nasional, dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila berlangsung dalam forum-forum resmi ya, seperti BPUPK, PPKI, melalui perdebatan-perdebatan serius antar berbagai golongan yang pada akhirnya menghasilkan kompromi yang adil dan inklusif. Pada akhirnya, memahami kelahiran Pancasila adalah memahami jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari perjuangan keringat dan pengorbanan para pendiri bangsa yang mendambakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila sebagai warisan agung para pendiri bangsa untuk generasi-generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.